Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi itu sendiri? Next. Nah, manajemen operasi itu merupakan yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku menjadi barang dan jasa yang bisa dijual kepada. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem operasi. Nah, di sistem operasi sendiri terdiri dari, bisa dilanjut. Terdiri dari input, proses transformasi, dan output. Nah, input sendiri itu terdiri dalamnya yaitu sumber daya manusia, teknologi, modal peralatan, material, dan informasi. Nah, proses transformasi itu sendiri merupakan sebuah proses yang mengubah input menjadi output. Selanjutnya ada output. Output itu sendiri terdiri dari Indosari sebagai bahan studi kasus kami. Next. Prima Cemerlang yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam roti. Nah, roti yang dihasilkan itu input yang ada dalam PT tersebut itu ada bahan baku roti. Nah, bahan baku roti itu sendiri terdiri dari beberapa bahan. Yang pertama adalah bahan penunjang dan yang kedua adalah bahan pendukung. Terdiri dari tepung, es batu, ragi, milk powder, telur, dan gula pasir. Mohon maaf tadi penunjang itu sendiri terdiri dari master spesial, poles loyang, bread, butter, dan garam. Roti per hari yang dihasilkan oleh PT Indo Roti Prima Cemerlang tersebut. Selanjutnya adalah sejarah manajemen produksi. Next. Dibagi menjadi 3 era, yaitu cost focus, quality focus, dan customization focus. Early concept pada tahun 1776 sampai 1880, scientific management pada tahun 1810, dan mass production era pada tahun 1910 sampai 1980. Selanjutnya, production era pada tahun 1980 sampai 1995. Selanjutnya adalah customization focus yang terdiri atas mass customization era pada tahun 1995 sampai 2010. Next. Nah, organisasi manufaktur adalah menggunakan manajemen operasi dalam proses transformasi mengubah bahan baku menjadi barang fisik. Sedangkan organisasi jasa menggunakan manajemen operasi dalam menciptakan output non-fisik berupa jasa atau aktivitas karyawan berinteraksi dengan pelanggan. Next. Nilai dan rantai nilai. Apa itu nilai? Next. Nilai adalah karakteristik kinerja, fitur, dan atribut, dan setiap aspek lain dari barang dan jasa yang pelanggan bersedia untuk memberikan sumber daya. Sedangkan rantai nilai adalah keseluruhan rangkaian kegiatan kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap langkah, dimulai dari awal sampai. Selanjutnya, bagaimana manajemen rantai nilai itu? Next. Nah, manajemen rantai nilai merupakan proses pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dan informasi tentang produk terintegrasi mengalir sepanjang seluruh rantai nilai. Tujuan dari strategi nilai sepenuhnya terintegrasi mampu memenuhi dan melebihi kebutuhan pelanggan dan menciptakan. Next. Persyaratan untuk manajemen rantai nilai. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, perubahan proses organisasi. Yang kelima, pekerjaan yang fleksibel dan mudah
organisasi yang mendukung dan sikap. Next. Pertama, meningkatkan penjualan, menghemat biaya, meningkatkan pangsa pasar, mempercepat waktu pengiriman, memperbaiki manajemen logistik, dan memperbaiki pelayanan pelanggan. Next. Nah, berdasarkan studi kasus, terdapat beberapa atau inbound logistik dalam mengelola bahan baku PT Indoroti yang sudah menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Selanjutnya yaitu operasi atau proses produksi. Proses produksi pada PT Indoroti Prima Cemerlang memproduksi roti setiap hari dengan dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, sore, selanjutnya yaitu distribusi ke konsumen atau dapat disebut sebagai outbound logistik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pendistribusiannya melibatkan adanya tenaga distribusi atau distributor ke tempat toko Indomaret yang tersedia. Next. Dan penjualan proses pemasaran dilakukan oleh PT Marketing cabang Jember hanya pada Indonesia saja. Karena perusahaan PT Marco yang dibuat khusus untuk mensuplai produk roti untuk perusahaan tersebut. Hasil interview menyatakan bahwa pihak perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, yaitu seperti perbaikan produk yang cacat, menunjukkan bahwa apa yang telah diberikan perusahaan dalam memberikan kualitas pelayanan kepada konsumen sudah dirasa baik. Bahkan, PT Indoroti Prima Cemerlang jarang sekali menerima komplain dari konsumen. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu isu manajemen operasi saat ini. Next. Terdiri dari 5. Yang pertama, peran teknologi dalam manufaktur, yaitu meningkatkan otomatisasi dan integrasi fasilitas produksi dengan sistem bisnis untuk mengendalikan biaya. Yang kedua, konsep kualitas, yaitu kemampuan suatu produk atau jasa untuk andal melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga, kualitas inisiatif yang terdiri dari perencanaan untuk kualitas, mengorganisir dan memimpin untuk kualitas, serta mengontrol kualitas. Yang keempat, ada tujuan kualitas, yaitu sertifikasi ISO 9000 serta standar Six Sigma. Yang selanjutnya ada customisasi massal, yaitu konsep design to order yang menyediakan konsumen dengan produk kapan, di mana, dan bagaimana mereka menginginkannya. Next. Selanjutnya ada dimensi kualitas produk yang terdiri dari 8, yaitu kinerja, fitur, fleksibilitas, daya tahan, kesesuaian, servisabilitas, estetika, serta persepsi kualitas. Next. Ada dimensi kualitas jasa yang terdiri dari 6, yaitu ketepatan waktu, koreksi, konsistensi, kenyamanan, kelengkapan, serta akurasi. Next. Selanjutnya ada ISO 9000. Next. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TESI 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee atau ISO-TC 176. Nah, ISO-TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. Next. Berikut ada kumpulan standar ISO 9000 yang terdiri dari 3. Yang pertama ISO 9000 Quality Management System di bidang Fundamental and Vocabulary. Yang kedua ada ISO 9001 Quality Management System di bidang Requirement. Yang ketiga ada ISO 9004 yaitu Quality Management System di bidang Guidelines for Performance Improvement.
Selain itu, masih banyak lagi standar yang termasuk dalam kumpulan ISO 9000, di mana banyak juga yang diantaranya yang tidak menyebutkan nomor ISO 9000X. Salah satunya seperti ada ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 yang pada versi tahun 2008 telah diintegrasikan menjadi ISO 9001. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ialah Six Sigma, yang mana Six Sigma ini proses dasarnya berupa strategi penerapan Six Sigma yang diciptakan oleh Dr. Michael Hari dan Richard Schroeder, disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. Arti penting Six Sigma sendiri yaitu sebagai filosofi manajemen dan sistem pengukuran. Dan juga Six Sigma ini disebut juga sebagai sistem defect per unit atau DPU, total kerusakan dibagi total produksi. Dan yang kedua ada hitungan DPMO sebelum menentukan probabilitas jumlah kerusakan, yang dimana DPU dikali 1 juta dibagi probabilitas kerusakan. Selanjutnya ada tabel hubungan sigma dan DPMO. Teman-teman bisa lihat sendiri, yaitunya sigma sendiri yaitu ada 1 sampai dengan 6, dan parts per millionnya yaitunya semakin kecil maka nilainya juga semakin besar. Selanjutnya ada metode dan alat yang digunakan. Yang pertama ada SPC, Statistical Process Control, atau pengendalian proses secara statistik. Dan yang kedua ada pengujian tingkat signifikan statistik, ada Chi-square, t-test, dan ANOVA. Dan yang ketiga ada korelasi dan regresi, 4 desain eksperimen, 5 FMA, failure models and effect analysis, 6 mistake proving, dan yang ketujuh ada QVD atau quality function deployment. Dan tahapan dalam penerapan Six Sigma tersendiri ada define, measure, analyze, improve, dan control. Selanjutnya ada produktivitas. Nah, produktivitas itu apa sih? Yaitunya rasio dari output atau produk yang dihasilkan dengan input sumber daya yang dimiliki. Dan seperti rumusnya yaitu unit yang diproduksi dibagi dengan input yang digunakan. Dan juga ada produktivitas tenaga kerja, yang dimana rumusnya unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah jam kerja. Dan yang ketiga ada multifaktor productivity, yaitunya output dibagi dengan naker tambah bahan baku ditambah energi, ditambah modal, dan ditambah miscellaneous. Nah, dalam studi kasus sendiri di PT Indoroti Prima Cemerlang yang kami temui, itunya produktivitas tenaga kerja yang ada di sana dengan rumus unit yang diproduksi di sana sejumlah 1.500 dibagi dengan jumlah jam kerjanya 400, maka didapatkan 3,75 roti per jam. Dan apa sih manajemen produktivitas? Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu produktivitas, yaitunya output keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Manfaat dari peningkatan produktivitas yang pertama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, yang kedua upah lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi, dan yang ketiga peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Nah, juga ada 14 poin nih demi untuk menentukan produktivitas. Yang pertama melatih kerja, rencana untuk masa depan jangka panjang, jangan pernah puas tentang kualitas produk Anda, membangun kontrol statistik atas proses produksi, berurusan dengan yang terbaik dan paling sedikit jumlah pemasok. 6. Cari tahu apakah masalah Anda terbatas pada bagian tertentu, meningkatkan kualitas, mengusir rasa takut, mendorong departemen untuk bekerja sama, jangan mengadopsi tujuan ketat numerik, melakukan pekerjaan yang berkualitas, melatih karyawan untuk memahami metode statistik, melatih karyawan dengan keterampilan baru, serta yang terakhir, membuat manajer puncak bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini. Nah, itulah ke-14 poinnya.